jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema gaji suamiku kecil, aku harus apa ya Allah. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang istri kalau suami lagi capek, emang gak boleh banyak mau. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ya Allah, Ustadz, terakhirnya kayang bareng-bareng itu gimana? Ustadz sampai nggak bisa berkata-kata itu. Saya kan nggak pernah lihat videonya ini. Oh. Kaget saya lihat. Ya Allah, emangnya nih ya Ustadz ya. Kewajiban suami itu bantu istri. Itu benar nggak Ustadz? Ya. Kalau istri bantu suami, betul juga nggak Ustadz? Betul dua-duanya. Masya Allah. Saling membantu karena pasangan itu adalah partner. Oh, nah di sini ibu-ibu. Tapi bukan pembantu ya. Oh, bukan pembantu. Membantu. Bukan pembantu. Ada yang suka bantuin suami nggak Bu? Ada Bu? Ada. Suka bantunya habisin uang suami. Nah Ustadz Maulana, Saskia tuh mau tanya sama Ustadz Maulana. Misalnya gaji suami kecil, tapi harus membagi keuangannya dengan orang tua, bahkan mertuanya juga. Nah jika kita dalam posisi itu dan berhenti memberikan tambahan keuangan gitu untuk orang tua dan mertua, apakah malah menjadi dosa bagi suami dan kita juga sebagai istri Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Kasih izin Abi dan Ustazah. Saya mau nanya sebelum saya tanya tentang pembagian. Siapa yang menikah? Laki-laki atau perempuan? Yang menikah siapa? Laki-laki. Yang menikah suami. Wanita? Dinikahi. Yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah laki-laki. 1, 2, 3. Laki-laki. Atau suami. Bilang aja atau suami. Atau suami. Apa kewajiban laki-laki? Laki-laki bertanggung jawab atas 4. Bukan 4 istri. 4. 4 wanita ya. Ibu, istri, saudara, anak. Tapi tunggu dulu. Karena kita lagi bahas 2 sisi ini. Mertua, orang tua, mertua, keluarga. Waduh. Mertua, orang tua, keluarga. 1, 2, 3. Mertua, orang tua. Yang mana itu? Ingat, prioritaskan keluarga. Karena itu adalah kewajiban kita. Kepada orang tua namanya bakti. Tidak boleh disamakan antara menafkahi dengan berbakti. Kalau mertua bukan berbakti lagi. Memuliakan. 1, 2, 3. Memuliakan. Memuliakan. Bagi seorang suami kepada mertuanya, maka dia harus memuliakan. Memuliakan dengan cara apa? Tidak mesti pakai materi. Bu. Bu. Tapi kalau ada baguslah. Tapi kalau tidak ada, muliakanlah dengan cara membantu, mendampingi, menghibur dan sebagainya. Nah kalau orang tua bakti itu tidak terhitung. Bakti tidak terhitung. Dan saya rasa semua yang namanya orang tua dan mertua posisinya adalah orang tua ini, maka mereka pasti mengerti keadaan anaknya. Karena dia juga pernah berstatus anak. Posisinya pernah pengalaman sama. Ya Allah, tapi jadi nggak dosa kan Tapi Ustaz? anak kan belum punya pengalaman jadi orang tua dan mertua. Iya. Maka betul. pada posisi di sini dia harus bertanggung jawab dulu pada keluarganya. Ya sebagai kewajiban. Nah kalau ada kelebihannya bolehlah bantu orang tua, bolehlah bantu mertua. Masya Allah. Jadi berarti kalau misalnya pas-pasan banget makan kurang gak dosa ya? Enggak. Pernah ini sedikit sebelum saya tutup. Pernah ada dengar suara pesawat. Shhh, perhatian kepada para penumpang. Kenakan sabuk pengaman Anda. Jikalau ada keadaan darurat, maka pakai dulu diri kita baru orang lain. Oh iya betul. Diri dulu baru orang. Gitu. Betul, mohon maaf. Terima kasih banyak Ustadz. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jadi betul ya ibu-ibu semuanya nih untuk orang tua dan mertua mohon maaf. Yang pertama itu harus diri sendiri dulu baru yang lain. Boleh sekali lagi tepuk tangannya dong jamaah.
Nah sekarang Saskia mau tanya sama Abi Maki dulu. Mohon izin Abi. Silakan. Jadi Abi, bagaimana jika istri diam-diam membantu keuangan keluarga tanpa memberatkan suami? Apakah itu jadi pahala besar atau justru menyinggung ego suami dan menjadi dosa? Apalagi misalnya si istri sampai berbohong sama suami supaya nggak ketahuan gitu lagi membantu keuangan keluarga. Mohon izin tausiahnya Abi. Terima kasih. Ya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Subhanallah, memang pada dasarnya kewajiban dan ibadah terindah bagi suami itu adalah mencari nafkah. Wujud suami, kemuliaan suami, ibadah terhebat bagi suami adalah mencari nafkah. Itulah hakikatnya. Ya, dan ingat, kewajiban untuk mencari nafkah, tapi ternyata saat berada dalam kesulitan atau kekurangan, ternyata istri ingin mencoba membantunya. Namun dia tidak mau menyinggung suaminya, akhirnya membantu secara diam-diam, bahkan mungkin bisa berbohong kalau dirinya membantu. Sebenarnya dia yang membantu, tapi dengan cara itu dan ini, hakikatnya niat itu baik. Tapi kalau Rasulullah selalu mengatakan, niatmu baik tapi jangan diulang, gitu ya. Maka dengan mengatakan keinginan itu baik, perbuatan itu baik, tapi kalau mau lebih indah lagi, jangan sembunyi-sembunyi apalagi dengan menggunakan bohong. Terus terang saja, jujur saja dengan mengatakan, Mas ini Masya Allah sudah sangat lelah capek mencari nafkah. Izin ya saya ingin membantu walaupun tidak banyak. Sampaikan, iya, agar tidak merasa ada ketersinggungan yang ada di dalam keluarga. Ini pegang baik-baik. Lalu mungkin ada satu pertanyaan, apakah boleh wanita membantu untuk suaminya, untuk nafkahnya? Ini adalah sesuatu hal yang diperbolehkan dan berpahalakan bukan hanya besar saja, tapi besar sekali. Karena apa? Karena pada waktu itu ada beberapa sahabat seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Mas'ud. Itu merasa kekurangan, lalu istrinya punya uang dan dia bertanya, ini saya mau infak kemana ya? Kata Rasulullah dengan mengatakan, ya kepada keluarga. Kenapa? Karena mendapatkan dua pahala. Satu adalah pahala kedekatan, yang kedua pahala sedekah. Jadi kalau istri membantu suami, ini pahalanya double. Pahala untuk bersedekahnya dapat, pahala untuk mengikat kekeluargaan pun dapat. Masya Allah, terima kasih banyak Abi. Boleh Sami-sami, tepuk tangannya jamaah. Tapi kuncinya adalah jujur dan saling terbuka. Jamaah. Sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya jamaah. Tadi udah ke sana, sekarang ke sini deh, gantian ya Bu. Izin Ibu. Boleh ikut ke tengah ya Ibu? Iya, boleh izin Ustadz Syam juga ikut. Siap. Silakan mau tanya apa Bu? Perkenalan dulu boleh Ibu? Assalamualaikum, saya Bu Hatilah dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Serang, Banten. Tepuk tangannya dulu dong jamaah. Mau tanya apa Ibu silakan. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya cara agar suami mau berkomunikasi soal pendapatan di awal pernikahan? Karena ada suami yang gengsi, apalagi jika di hadapan mertua. Pasti malu gaji tidak sesuai dengan keinginan mertua dan mertua banyak menuntut. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab Bu sama Ustadz Syam? Mau? Ustadz jangan jawab dulu ya. Kita dengerin dulu yuk lagu kebangsaan kita setelah ini. Indonesia. Berdiri. Tanah tuh. Berdiri semua. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
umatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh lanjut duduk. 9, 8, 7, 6, 5. Kita langsung ke studio ya. 3, 2, 1. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gimana gitu ya Bu ya? Misalnya mertuanya banyak nuntut dan segala macamnya gitu. Jadi boleh langsung dijawab aja sama Ustadz Syam ya? Boleh. Terima kasih banyak pertanyaan Ibu. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu. Makasih Bu, makasih Silakan Saski, Ustadz tapi guruku, Syam. Ustadz Maulana, Abimaki, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki yang tidak mau berkomunikasi masalah penghasilan, masalah pemberian nafkahnya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bukankah Nabi SAW memberikan izin kepada kita, bahkan mengarahkan kita kalau menikah itu memperhatikan 4 hal. Di antaranya parasnya, ekonominya, nasabnya, dan yang paling penting adalah agamanya. Dari sini sudah ada sinyal dari Nabi bahwa bukanlah sebuah masalah, bukanlah sesuatu yang menyakitkan dan menyinggung jikalau ada seorang calon mertua mempertanyakan kepada seorang laki-laki yang hendak mengambil anaknya, menikahi anaknya, mempertanyakan terlebih dahulu, bagaimana caramu menafkahi anakku? Ini anak perempuan kita serawat dari kecil, subhanallah. Anak perempuan disekolahkan, anak perempuan didandani, anak perempuan disayangi. Masa dikasih serta-merta begitu saja tanpa kita tahu siapa yang akan menafkahinya? Bapaknya sudah menafkahi dengan baik, ibunya sudah merawat dari kecil, maka bukanlah suatu masalah ketika seorang mertua, calon mertua ataupun calon istri mempertanyakan terlebih dahulu. Yang pertama yang ditanyakan, bagaimana caramu menafkahiku nanti ketika sudah menikah? Tuh. Kenapa? Karena mesti tahu dari yang halal ke pekerjaannya atau yang syubhatkah atau bahkan yang haram ke pekerjaannya. Jangan mau dinikahi kalau daripada penghasilannya nafkahnya tidak jelas. Kemudian yang kedua, bukan hanya tanya bagaimana cara menafkahi. Yang kedua, tanya juga adakah utangmu tidak? Kenapa? Karena utang itu wajib dibayar. Jangan sampai menikah dengan orang yang terlilit judol. Jangan sampai menikah dengan orang yang terlilit hutang judi online, subhanallah. Terlilit pinjol, subhanallah. Lalu setelah itu, oh aman nih, nafkahnya, pekerjaannya jelas, utangnya pun tidak ada. Kalaupun ada dia bisa menutupinya. Yang ketiga tanya lagi, adakah tanggungannya yang lain? Apakah dia anak sandwich kalau bahasa sekarang? Apakah dia juga harus membantu orang tuanya? Apakah dia juga harus kuliahkan adik-adiknya? Apakah ada adiknya yang masih sekolah? Tanyakan semuanya. Kenapa? Lebih baik di awal secara jujur daripada setelah menikah baru pontang-panting kesana kemari karena tidak jelas dari awalnya. Ya Subhanallah. Allah. Jadi daripada nggak jelas dan malah kemana-mana mending jujur dari awal ya Ustadz ya. Dan hanya laki-laki tidak jelas yang tersinggung ketika ditanya gajinya disebabkan karena dia mau nikahi anaknya. Kenapa kok tersinggung? Orang kamu ambil anak perempuannya orang. Iya betul, Masya Iya. Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Siap. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya dong jemaah. Tadi udah ke kiri, sekarang Saskia mohon izin ke kanan ya Ibu. Izin Ibu. Boleh ikut ke tengah ya Ibu silakan. Mohon izin untuk Abi dan Ustadz Syam untuk ikut ke tengah. Silakan. Sini Ibu boleh. Di tengah Ibu, iya Ibu cantik. Sini Ibu, iya betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Siti Alfiah dari Majelis Taklim
Soleh, Buah Batu, Bandung. Tepuk tangannya jemaah. Apa Ibu? Mau curhat nih Pak Ustadz. Iya silahkan Ibu. Kebetulan saya itu instruktur senam. Wah. Apa hukumnya? Struktur apa? Instruktur senam. Instruktur senam. Wah. Pantesan langsing. Iya. Jadi sebenarnya yang saya tanyakan apakah gerakan saya itu sebenarnya sih inginnya bermanfaat buat sesama karena saya bisa sehat dengan senam itu. Terus apa sih apa itu kadang kan ada yang bilang katanya joget-joget itu dosa padahal kita bukan senam, kita bukan kita joget bukan tapi joget, senam tapi gitu senam. ya Bu. Iya. Dan satu lagi Pak Ustadz, kebetulan saya kadang punya partner laki-laki. Dan di tempat senam pun banyak laki-laki yang ikut senam. Kan Iya. kita di outdoor, di luar. Jadi apa hukumnya, kan kita bukan muhrim nih. Kalau di tempat senam kadang kita kan saling bersentuhan tanpa sengaja. Oh iya Itu Pak betul. Ustadz cukup. Oh Terima berarti kasih banyak. misalnya Ibu kan instruktur senam apa Bu kalau boleh tahu Bu? Selain lansia kita aerobik. Oh Masya Allah, boleh Abi dijawab terlebih dahulu Abi. Di sini aja Ibu. Iya, bismillahirrahmanirrahim, punten. Ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memuliakan wanita itu dengan segala halnya. Iya, Masya Allah. paling tidak jangan sampai ada sesuatu yang mana melanggar daripada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wanita ini adalah punten bahasa makhluk termahal. Lalu siapa yang menjadikan dia murah sebenarnya dia sendiri. Ya. Maka apa yang dilakukan wanita terhormat. Tapi kalau mau senam boleh-boleh saja silahkan. Tapi dengan cara apa? Cara mungkin harus dijaga tidak sampai ada yang bukan mahramnya berdekatan, bersentuhan, sengaja atau tidak disengaja. Alangkah baiknya untuk menjauh. Lalu yang kedua, ingat jangan sampai ketika gerakan-gerakan itu dilihat oleh orang lain. Kalau misalnya mau gerakan apa saja boleh saja, akal semuanya, akhwat semuanya. Dan mudah-mudahan bisa nanti satu waktu apakah di ruangan bagaimana sehingga tidak dilihat oleh yang namanya laki-laki atau bukan mahramnya. Itu jauh lebih baik dan lebih memuliakan daripada kewanitaan Bunda. Wallahu Masya a'lam. Allah, terima kasih Allah banyak barik Abi. Boleh tambahkan loh Ustadz Syam, Ibu tadi silakan. bilang katanya joget-joget haram. Gak haram Bu joget-joget itu Bu. Tapi di depan suami. Oh, udah kaget ibunya di sini ibu-ibu Sama di sini. dengan orang yang mau hijrah tuh. Ustadz saya hijrah, baju-baju seksi saya mau dikasih orang berdosa, mau dibakar sayang diapainnya. Jangan dikasih orang pakai. Tapi di depan suami. Oh, Masya Allah. Jangan di depan orang lain, subhanallah. Maka kalau ditanyakan sama ibu tadi, insya Allah kalau niatnya untuk membantu orang sehat, silahkan niatnya sudah bagus. Menjadi instruktur supaya gerakannya benar, nggak sampai salah gerak, itu bagus. Tapi batasannya sudah diatur dalam Islam. Salah satu ciri itu adalah salah, adalah menggelisahkan hati. Kira-kira ibu kalau lekukan tubuh kita, lalu sentuhan dengan yang non mahram, gelisah nggak hatinya Bu? Gelisah, berarti itu adalah salah dan dosa. Jadi jangan sampai lekukan tubuhnya, auratnya, lalu bercampur baurnya. Itu menjadikan pekerjaan yang awalnya mulia, diri ibu yang mulia menjadi tidak mulia lagi disebabkan diri sendiri. Saski, Terima kasih Ustaz Syam. Apa senam Ustaz? lansia. Senam lansia dulu dong. Gimana senam lansia? Oh boleh Ibu. Soalnya yang data ini kayaknya lansia-lansia. Lansia. Gimana? Ayo ABG semuanya ABG berdiri. itu boleh dong Ayo berdiri. semuanya Ibu-ibu semua berdiri Bu, Kita senam silakan. lansia. 1, 2, mulai. Gimana Bu? Tangannya. Luruskan tangannya. Ini Buka, Buka. tutup tapi dengkulnya, lututnya ikut karena itu Oh. untuk mencegah osteoporosis. boleh. Lanjut. Samping, ke samping, lurus. Lurus. Karena ini buat Oke. kolesterol. Masya Allah. Membuang kolesterol. Jadi kolesterolnya biar turun. Iya. Terus ke Oh ke atas. Masya Allah. Nah jangan kemana-mana ya. Pasti yang di rumah Iya. juga ikut kan. Senam lansia. Jangan kemana-mana. Tetap di Sami Tindak. Jemaah. Alhamdulillah. Lanjut Ibu. Ke depan.